Halo semuanya, selamat datang di channel Banyak Warna. Berjumpa lagi dengan saya Kiki. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai peruntungan zodiak Cancer di tahun 2022 ya. Selain itu, nanti saya juga akan membahas mengenai dari aspek asmara, karir, keuangan, dan kesehatan ya. Sebelum saya membahas untuk detailnya, jangan lupa untuk subscribe channel Banyak Warna. Jadi kalau misalnya saya ada upload video terbaru, kalian akan mendapatkan notifikasinya langsung dari YouTube, oke? Ya sudah, sekarang saya akan membacakan terlebih dahulu bagi kalian Cancer yang masih single ya. Untuk yang single, wow, worth waiting for. Tapi juga ada let go of control issue. Tapi juga ada reconciliation. Ini cukup menarik. Dan sebentar. Jadi gini. Kalau saya lihat kamu akan bertemu dengan orang baru di sini. Cuman saya lihat prosesnya akan lama. Jadi kayak kalau misalnya kamu ingin tujuan awal adalah biar cepat menikah, atau ayo diseriusin aja ke jenjang berikutnya, atau dia yang ngajak duluan, salah satu ya. Saya lihat di antara kalian kayak ada pertentangan karena ada beberapa hal yang ingin kalian selesaikan terlebih dahulu, atau ada yang belum siap karena ada beberapa hal lah, apapun itu ya kondisinya. Karena di sini saya melihat ya sebetulnya hubungan kalian bertemu dengan orang itu, orang baru ini, jadi emang butuh waktu sih untuk ke jenjang yang berikutnya. Itu yang saya lihat di sini. Karena selain itu, saya lihat di sini entah kamu atau pasangan kamu sepertinya ingin mengontrol. Bisa berarti dia juga sangat posesif sama kamu, atau ingin maunya dituruti. Itu salah satunya. Sehingga tidak melihat kondisi kamu saat ini sedang ada apa atau karena apa, atau sebaliknya ya. Itu yang saya lihat. Oleh karena itu kamu harus tegas memberitahu kenapa tidak bisa. Itu yang saya lihat di sini. Jadi kamu harus detail. Kenapa tidak bisa cepat? Kenapa? Biar tidak gantung di sini. Kalaupun hubungan kalian belum ke jenjang kayak belum ada kejelasan pasti, pastikan dipertegas kenapa seperti itu. Kalaupun sudah dipertegas, sudah tahu kondisinya, walaupun tidak bisa ke jenjang pernikahan yang lebih cepat, di sini kamu juga harus berikan waktu dia ruang, atau dia yang harus memberikan kamu ruang. Untuk apa? Menyelesaikan apa yang perlu kamu selesaikan terlebih dahulu terkait pekerjaan sini kalau saya lihat ya. Dan sepertinya kamu atau pasangan kamu sedang lagi ada masalah. Oleh karena itu berikanlah waktu untuk dia sendiri terlebih dahulu. Itu yang saya lihat di sini. Oke, selain itu di sini beberapa di antara kalian mungkin sama orang yang baru bertemu ini, atau yang dari setahun sebelumnya kamu pernah putus sama seseorang misalnya. Ya. Di sini saya lihat orang itu balik lagi ke kehidupan kamu. Untuk kalian Cancer yang masih jomblo. Jadi dia apa ya namanya? Bisa dibilang balik lagi ke kehidupan kamu ini Cancer. Jadi semua balik lagi sih ke keputusan kamu. Apakah ya dia memang benar-benar menyadari kesalahannya, atau apapun kondisinya di situ. Saya lihat beberapa ada yang datang memang tulus, tetapi ada yang beberapa memang untuk selingan, banyak sekali. Jadi sebelum mengambil sebuah keputusan di sini, kamu harus lihat dulu yang ingin balik ini dia niatnya karena apa, tujuannya apa. Soalnya di sini saya lihat campur. Ada yang niatnya memang energinya dia memang tulus dan memang benar-benar berubah, tapi ada juga yang tidak berubah di situ. Jadi kalau kamu biar lebih make sure, kamu bisa langsung tanya ke teman kamu apakah dia memang benar-benar berubah, atau ke orang yang lebih paham
untuk memberikan atau membantu kamu memberikan jawaban yang lebih pasti. Seperti itu yang saya lihat di sini ya. Soalnya saya lihat kamu juga nggak mau ngulang kondisi yang seperti lalu. Selagi di sini intentionnya dia ini, saya merasakan banyak macam-macam energi sih seperti itu. Jadi mohon dipastikan dulu ya. Itu untuk kalian yang masih single, oke? Untuk Cancer di tahun 2022. Saya doakan yang terbaik ya untuk kalian. Seperti itu. Oke, sekarang untuk kalian yang sudah berhubungan atau berumah tangga, berpasangan. Oke, ada children. Beberapa di antara kalian sepertinya ada yang dikaruniai anak lagi sih ini. Keberkahan seperti itu. Dan kamu sama dia di sini semua keharapan, keinginan kalian bersama berdua selama selaras energinya, harapan dan impian kalian itu akan tercapai. Jadi lebih harmonis hubungan kalian. Seperti itu. Malah banyak rezeki datang sih kalau saya lihat untuk di hubungan kalian. Di sini untuk kalian yang sudah berpasangan, cuman kamu juga tetap harus melihat kondisi lagi sih di sini. Misalnya dia entah kondisinya sulit atau apapun itulah kondisinya, kamu juga lebih paling nggak lebih aware lah dia kondisinya kenapa. Jadi kamu bisa lebih paham apa yang perlu dilakukan bersama, biar kayak saling mengisi satu sama lain. Sehingga di sini saya melihat untuk kalian di tahun 2022 untuk Cancer ada beberapa hal yang membahagiakan akan datang ke kehidupan kalian di sini. Seperti yang tadi ya, sepertinya kalian akan diberkahi anak atau keberhasilan dari misalnya usaha bisnis yang sedang kalian kembangkan bersama. Itu yang saya lihat di sini. Selain itu di sini karena muncul the Devil dan Six of Swords, dan di sini juga ada Queen of Swords, berarti hati-hati juga dengan di calling in your soulmate. Di sini juga harus hati-hati dengan artian gini. Ini tidak semuanya ya. Jadi ada sebagian kecil dari yang menonton video ini mungkin hati-hati karena sepertinya akan ada pihak luar atau pihak ketiga yang mencoba untuk mencampuri kehidupan rumah tangga kalian atau kehidupan kamu sama pasangan kamu. Hati-hati orang ketiga ini. Hati-hati. Soalnya dia niatnya adalah untuk memanfaatkan kamu atau memanfaatkan pasangan kamu. Hati-hati di sini. Apakah bisa keluar dari situasi tersebut? Bisa, tergantung kamu bisa nggak lihat dari secara gambaran besarnya atau pasangan kamu itu. Lihat di sini, sadar bahwa ya yang dia mau cuman di sini saya lihat materi. Saya lihat di sini materi orang tersebut, siapapun itu. Jadi hati-hati dengan apa kata orang lain terkait keluargamu. Seperti itu, yang kelihatannya manis tapi ternyata menjebak, itu lebih hati-hati ya. Akan ada beberapa atau 1-2 orang yang mencoba untuk ya menggoyahkan hati. Itu yang saya lihat di sini. Ini cuma sebagian kecil ya, tidak semuanya. Oke? Jadi itu saja warning dari saya ya untuk yang sebagian kecil dari zodiak Cancer. Ya, semoga tidak terjadi sih ini ya. Saya doakan semoga kamu juga diberikan perlindungan dan kelancaran juga oleh Tuhan ya, agar diberikan petunjuk kebenaran. Itu yang saya lihat di sini. Oke, itu untuk dari segi aspek asmara ya. Untuk Cancer yang masih jomblo dan yang sudah berpasangan. Lalu berikutnya saya juga akan membahas dari segi karir. Nah, kalau untuk karir, perkembangan karir kalian di tahun 2022 untuk Cancer, di sini ada Ten of Pentacles, The World, lalu Chariot, bagus sih arahnya, dan juga ada Five of Swords. Jadi bisa dibilang di sini kamu itu kayak
dipertemukan dengan lingkungan yang tepat sih untuk pekerjaan. Namun di sini saya lihat kamu juga ambisinya juga cukup tinggi, ambisiusmu. Kamu juga lagi fokus-fokusnya untuk pekerjaan, pengembangan karir, lalu kenaikan pangkat, terus mungkin ada juga yang salesnya juga makin meningkat. Di sini ada peningkatan finansial juga sih, saya mencium baunya, sama peningkatan kenaikan jabatan. Selain itu di sini beberapa di antara kalian mungkin ada yang setelah naik jabatan kamu sepertinya akan kayak dinas keluar juga lebih sering, mungkin pekerjaannya tidak lagi WFH lagi ya mungkin, atau mungkin kamu kayak akan lebih sering lagi kembali ke kantor, atau perlu dinas keluar kota bertemu dengan klien. Jadi kayak mulai stabil sih ini ya yang saya lihat di sini. Selain itu di sini juga ada Five of Swords, di mana karir kamu sepertinya pesaingnya tidak cuman kamu saja, tapi ada beberapa pesaing yang lain banyak. Namun di sini selama kamu gigih dan selama kamu detail dan jeli apa kebutuhan customer, di sini untuk Cancer kamu bisa kok menggapainya. Jadi bisa dibilang karir Cancer di tahun 2022 ini cukup gemilang ya, cukup bagus perkembangannya. Itu yang saya lihat di sini. Jadi mungkin yang perlu saya kasih warning adalah hati-hati apabila ada pesaing atau lawan yang agak cukup curang. Di sini saya merasakan energinya lebih kayak ke arah persaingan bukan antar departemen ya, tapi ya nggak tahu kenapa saya kelihatan kayak ada domba barusan visual yang saya dapat ketika melihat kartu ini. Hati-hati yang mungkin ramah tapi justru nyelekit itu bahasa Indonesia apa ya, justru menjebak, itu salah satunya. Lalu hati-hati juga pesaing yang dari luar seperti itu, karena sepertinya di sini 50-50, ada yang suka ada yang nggak suka. Ini pesaingnya, itu yang saya lihat 50-50 ya, 50-50. Lalu untuk dari segi keuangan di sini saya lihat ada Two of Swords, lalu di sini juga ada Seven of Swords. Kalau untuk keuangan di sini saya merasakan sebenarnya keuangan kamu ini stabil, bisa dibilang sebetulnya stabil, tapi kok rasanya kadang kok jadi gini, antara pengeluaran dan pemasukan itu sebenarnya stabil, nggak ada yang defisit, tapi kok rasanya serba kayak kurang gitu. Itu ada apa? Mungkin entah gaya hidup yang kurang sehat atau ada yang boros. Mungkin kamu perlu lihat kembali, review kembali apa dan kebiasaan mana yang bisa kamu ubah. Karena di sini entah kenapa saya melihat ada satu kondisi di mana kamu kayak nanti butuh uang cukup banyak. Itu yang saya lihat di sini. Karena entah itu untuk memenuhi kebutuhan kamu yang cukup banyak, itu salah satunya ya. Selain itu di sini juga ada Two of Wands Dominion, di mana masalah ambisi ingin memiliki suatu hal, hati-hati. Karena ingin memiliki suatu hal, hati-hati, kamu takutnya malah jadi defisit. Berarti untuk keuangan kesimpulannya ini adalah kamu sebetulnya uang kamu tuh kayak gimana ya, bisa dibilang cukup kok untuk kebutuhan sehari-hari, untuk membayar kewajiban, kepentingan yang perlu dibayar, untuk membantu anak dan yang lain-lainnya. Tapi di sini saya melihat ada yang perlu dikontrol, yaitu keinginan untuk memiliki sesuatu. Jadi kayak misalnya kamu ingin membeli mobil, hati-hati. Apakah memang kamu membutuhkan atau cuma buat gaya? Itu salah satunya. Atau misalnya beli handphone iPhone, kamu beli handphone iPhone itu untuk apa? Untuk gayanya atau fungsinya? Seperti itu. Contohnya saya beli handphone cuman ingin fungsinya saja, bukan untuk gaya-gayaan. Karena video di iPhone itu bagus editannya. Apakah seperti itu? Nah, jadi kayak perlu kamu review ulang.
Tujuan kamu untuk apa? Seperti itu. Sebelum membeli sesuatu hal, apakah memang kamu benar-benar butuh atau tidak? Itu yang saya lihat di sini untuk keuangan, ya. Jadi berhati-hatilah di situ saja. Apakah sebetulnya cukup? Sebenarnya cukup, malah bisa nabung. Cuman ya itu tadi, yang perlu kamu hati-hati, ya. Oke, lalu berikutnya untuk dari segi kesehatan Cancer di tahun 2022 ya. Nah, untuk kesehatannya, untuk Cancer di sini ada Three of Wands, berarti mungkin ya jangan lupa untuk memanjakan diri kamu sendiri ya, itu sih artinya. Kesehatannya ini di sini salah satu. Terus perbanyak konsumsi sayur-sayuran itu. Wow. Terus kalau kamu misalnya sudah apa ya namanya, sedang lagi sedih, emosi, marah, yang lain-lainnya, sebaiknya cari partner yang tepat atau teman yang tepat untuk diajak ngobrol. Jangan yang nanti udah sedih, tambah pusing. Nah, tujuannya kan kamu mungkin kalau lagi sedih curhat itu kan biar lebih baik ya. Jadi carilah orang yang tepat, yang benar-benar bisa menjadi pendengar yang baik untuk diri kamu. Karena di sini kalau kamu memendam perasaan tersebut, takutnya nanti ngefek ke tubuh fisik. Takutnya nanti kamu drop, mah kamu naik, atau dehidrasi, atau lemas, atau muka kamu jadi kelihatan kayak kusut, kayak gitu. Terus waktu tidur juga kurang, hati-hati di situ ya. Itu yang saya lihat di sini. Lalu di sini juga ada konsumsi, coba perbanyak konsumsi buah-buahan ya. Selain itu, selain coba konsumsi sayur-sayuran, di sini tubuh kamu memang lagi perlu seimbang sih antara istirahat dan pola makan yang sehat. Memang tadi kan di karir kita lihat kamu sedang ada perkembangan yang bagus nih, makanya harus didampingi dan seimbangi dengan tubuh yang sehat juga, biar kamu bisa keep up seperti itu. Selain itu, cobalah makan kayak seperti sayur-sayuran seperti yang umbi-umbian ya, kayak tomat atau apapun itu ya, yang berbau umbi-umbian atau yang agak buah-buahan ya. Sayur itu tomat ya. Coba makan tomat, soalnya di sini nggak tahu kenapa saya ingin mengatakan tomat juga. Beberapa di antara kalian ada yang memang butuh konsumsi vitamin lebih banyak, contohnya kayak vitamin A, terus yang ada di tomat atau wortel ya, seperti itu salah satunya. Sebenarnya tubuh kamu butuh vitamin tambahan, suplemen tambahan lagi. Itu yang saya lihat di sini ya. Vitality, stamina-nya diperkuat. Lalu di sini lebih yang tadi istirahat. Kalau kamu jadi kayak manjain tubuh kamu, misalnya gini, kamu ingin kayak spa, ya udah lakukan spa. Itu juga salah satu bentuk self love. Kamu juga pengen mandi pakai sampo A, ya udah silahkan. Pokoknya kamu ikuti. Kalau tubuh kamu capek ya tidur, kalau tubuh kamu butuh olahraga ya udah olahraga, seperti itu, dengan takaran yang sesuai dan tidak berlebihan. Itu yang saya lihat di sini ya. Itu untuk kesehatan. Oke. Ya, lalu berikutnya saya akan membukakan kira-kira saran apa sih dari semesta untuk kalian ya. Oke. Saran dari semesta untuk kalian adalah, I like God of expectation. Jadi kayak jika kamu memilih ekspektasi terhadap suatu hal, udahlah jangan terlalu tinggi ekspektasi kamu, harapan kamu entah dari orang lain atau dari suatu hal. Terkadang kalau tidak sesuai itu justru malah membuat diri kamu jadi drop atau apa ya namanya, sakit, seperti itu. Jadi biarkanlah semuanya sesuai dengan porsinya masing-masing. Jadi kalau terlalu berharap terlalu tinggi, takutnya kalau nggak sesuai malah jadi sakit, takutnya malah jadi sakit hati, kayak gitu. Itu yang saya maksudkan. Lalu berikutnya ada I willingly forgive, I breathe love into my vision. Tuh vision lagi, pandanganmu.
I see with compassion, understanding, my clear insight is reflected in my outer sight. Jadi kayak dengan kamu mengkonsumsi sayuran juga di situ kan tubuh kamu juga jadi bisa berpikir juga secara lancar, jernih juga, salah satunya kalau istirahat juga dengan cukup ya. Soalnya di sini lebih ke arah kamu tuh bersedia untuk memaafkan kalau misalnya ada sesuatu tidak berjalan sesuai dengan ekspektasi kamu ya. Setidaknya setiap apa yang kamu lihat dan yang kamu pahami dan yang kamu lakukan, semuanya itu memang atas dasar ya cinta, bukan berarti cinta buta ya, tapi kayak berbagi kasih seperti itu ya. Di sini lebih kayak dalam artian kamu cobalah untuk pahami kenapa pandangan seperti ini harus begitu, seperti itu. Jadi kayak lebih ke penggalian dalam diri, itu yang saya lihat di sini. Karena apa yang kamu pandang terhadap diri kamu sendiri itu terkadang itu juga terrefleksikan dengan berbagai macam kondisi yang kita lihat yang ada di sekitar kita. Itu salah satunya ya. Lalu berikutnya pesan terakhir dari semesta untuk kalian ya. Nah, sebentar, agak sulit kartunya diambilnya. Oke. Nah, Dragon, slay them all. Jadi kayak maju terus, pantang mundur. Walaupun kamu belum tahu apa yang akan terjadi ke depannya, yakinlah bahwa kamu bisa seperti itu ya. Lalu yang terakhir ini adalah homeward, take yourself out of that. Jadi kalau pokoknya gini, kalau kamu misalnya terlalu sibuk sama kegiatanmu setiap hari, pekerjaan lah atau apapun, atau sekolah, berikanlah waktu luang untuk diri kamu istirahat, menikmati momen saat ini. Seperti itu, sembari ya santai, menikmati hasil kerja keras juga, dan lihat sebenarnya apa yang Tuhan berikan yang ada di sekelilingmu. Seperti itu. Jadi biar lebih aware betapa murah hati Tuhan kepada kita. Itu salah satunya di sini. Makanya kamu disuruh untuk cobalah untuk rajin-rajin berikan waktu istirahat kepada diri kamu sendiri juga di waktu luangmu, kayak gitu ya. Oke, dari saya sih itu saja untuk hasil reading zodiak Cancer di tahun 2022. Sebelumnya saya juga mohon maaf kalau misalnya saya ada salah kata, baik sengaja atau tidak sengaja. Lalu saya juga ingin mengucapkan terima kasih karena kalian juga sudah mendengarkan dari awal hingga akhir. Terima kasih banyak, dan saya juga ingin izin pamit undur diri dulu ya. See you next time. Bye bye.